Kita hidup di dunia ini adalah pendatang. Kita hidup di dunia ini adalah perantau. Kita datang dari tempat yang nun jauh di sana, yang para ulama mengkonversi ketika memahami ada ayat ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Para malaikat dan ruh ketika turun dari langit ke bumi dan dari bumi naik ke langit, mereka membutuhkan waktu sehari, yang sehari itu kalau dilakukan oleh kita dengan kecepatan cahaya itu membutuhkan waktu 50.000 tahun. Itulah sehingga para ulama ada yang menduga, ada ulama menduga kehidupan akhirat itu jika ditempuh oleh kita memerlukan waktu sepanjang itu. Karena kalau kita pahami proses Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, Sidratul Muntaha, bertemu dengan para nabi-nabi, melintasi kursi Aros Baitul Makmur, jarak tempuhnya yang begitu jauh. Itu menunjukkan betapa perjalanan kita itu begitu lama. Itulah sehingga dalam pendekatan sufistik, manusia karena pendatang di bumi ini adaptasinya begitu lama. Beda dengan ikan, begitu dilahirkan 1-2 hari berenang. Burung ketika ditetaskan 1 pekan 2 pekan terbang. Sapi, kuda begitu dilahirkan 2-3 hari sudah bisa berjalan dan makan sebagaimana induknya. Beda dengan manusia, 2 tahun masih menyusu kepada ibunya. Lama proses adaptasinya. Mengapa? Karena manusia itu aslinya bukan penduduk bumi ini. Yang asli penduduk bumi adalah kambing, kuda, sapi, ayam, ular, kerbau, cacing. Itu semua asli penduduk bumi. Kita bukan dari penduduk bumi ini. Kita datang dari tempat yang jauh, yang dalam konteks Quran diri kita itu ditiupkan oleh Allah dari tempat yang jauh. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku telah sempurnakan bentuk tubuhnya, di mana bentuk tubuhnya itu dibuat, dianyam, dibangun dari unsur tanah. Karena manusia akan hidup di bumi, maka casingnya, perangkat yang digunakan harus berasal dari tanah. Setelah sempurna di alam yang kedua yaitu alam rahim, Allah meniupkan ruhnya. Ruh ini berbeda dengan tubuh. Kalau tubuh diciptakan, tapi kalau roh ditiupkan, itu secara implisit mengandung makna bahwa manusia itu datang dari tempat yang jauh, bukan di bumi ini. Itulah sehingga adaptasi kita begitu lama menyesuaikan di bumi ini. Padahal hidup di dunia ini, di bumi ini tidak selama yang kita bayangkan. Quran surah Al-Mu'minun 112 sampai 114 ada komunikasi antara Allah dengan orang-orang yang telah meninggalkan dunia ketika nanti di akhirat. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa tahunkah kamu tinggal di bumi? Berapa lama kamu tinggal di pangkep? Berapa lama kamu hidup di dunia? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari saja. Itu persangkaan mereka, persangkaan orang-orang kafir. Ketika ditanya, berapa lama kamu hidup di bumi? Berapa lama kamu tinggal di dunia? Berapa lama kamu mukim di pangkep? Dia jawab, ternyata jawabannya adalah sehari atau setengah hari. Qala illa bistum illa qalila. Tidak, ternyata engkau tinggal di bumi hanya sebentar saja. Lau annakum kuntum ta'lamun. Itu pun kalau kamu mengetahui. Jadi hidup di dunia ini tidak lama sebagaimana yang kita bayangkan, dan suatu saat kita akan kembali meninggalkan dunia ini, bumi ini, cepat atau lambat, karena ini bukan tempat tinggal kita, ini bukan asal kita. Kita harus kembali ke kampung yang sesungguhnya di mana kita berasal, yaitu kampung akhirat. Yang kampung itu ada satu tempat, yang tempat itu secara normatif agama diberi nama dengan surga yang diberitakan oleh 4 kitab suci ini. Oleh karena itu, Khatib selalu mengulang di berbagai tempat untuk menyadarkan umat
yang lagi lengah, yang lagi lalai dalam kehidupan ini. Apapun bahasa mati, ketika diucapkan meskipun dengan bahasa yang berbeda, memiliki makna yang sama. Kami orang Jawa, ketika mengatakan mati, apalagi kalau menimpa orang-orang bangsawan, orang-orang yang berdarah biru, bahasa yang digunakan mati itu adalah mangkat. Mangkat bermakna pergi. Pergi kemana? Pergi meninggalkan dunia menuju ke kampung halaman sejati. Orang Makassar menyebutnya amoteran. Amoteran itu secara etimologi artinya bukan mati, tapi dia kembali. Begitu juga dengan bahasa Bugis yang dipopulerkan dengan bahasa lisu. Lisu itu juga maknanya bukan mati, tapi kembali. Kenapa amoteran? Kenapa kembali? Kenapa mangkat? Karena kita hidup di dunia tidak selama yang kita bayangkan. Bukan asal kita datang dari tempat yang jauh, yang tempat jauh tersebut adalah akhirat, yaitu surga. Begitu yakinkah kita kepada surga? Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hakul yakin bahwa surga itu ada. Karena kakek moyang kita diperintahkan oleh Allah tinggal di tempat itu beberapa lama, agar ketika bercerita tentang surga tidak dianggap cerita fiktif, tidak dianggap omongan fiksi, tapi benar-benar ada, sehingga dia ditempatkan di tempat itu hingga akhirnya diturunkan ke bumi. Cuma ada sedikit kesalahan dari anak cucunya. Rata-rata menganggap kita hidup di dunia ini karena kesalahan daripada kakek moyangnya, yaitu Adam alaihissalam, karena dosanya. Teologi ini mungkin agama sebelah menganutnya, tapi ini tidak boleh diyakini oleh seorang mukmin. Mengapa demikian? Ada pelanggaran, tidak ada pelanggaran. Makan buah khuldi, tidak makan buah khuldi, tetap Nabi Adam akan diturunkan ke bumi ini. Karena ketika Adam belum diciptakan, Adam belum ada, Allah sudah berkalam kepada malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalam ini dikalamkan oleh Allah. Adamnya belum dibikin, Adamnya belum dibuat, Adamnya belum ada, Allah sudah berkalam kepada malaikat. Jadi ada pelanggaran, tidak ada pelanggaran. Makan buah khuldi, tidak makan buah khuldi, tetap akan diturunkan ke bumi, karena memang itu merupakan planning, rencana dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehingga kita hidup di dunia ini harus memerankan dua peran. Pertama, sebagai hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini harus memerankan diri kita sebagai hamba. Yang kedua, kita harus bisa berfungsi sebagai khalifah yang harus memakmurkan bumi ini. Kedua-duanya merupakan amanat yang dibebankan kepada kita, yang harus kita sukseskan di waktu yang amat terbatas ini. Coba kita bayangkan, kita renungkan. Dulu kita masih anak-anak, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat, sehingga kita sudah menua, tanpa sadar berdiri sudah tidak tegak lagi, mata sudah mulai kabur, pendengaran sudah mulai tidak jelas. Itu mengindikasikan bahwa isyarat-isyarat kita akan meninggalkan dunia ini semakin dekat. Oleh karena itu, ketika seorang mukmin berganti hari, berganti bulan, bahkan berganti tahun, dia tidak melakukan satu kehidupan yang berfoya-foya, tapi dijadikan momentum untuk bermuhasabah. Sudah berapa bekal yang saya kumpulkan untuk menempuh perjalanan, yang perjalanan itu membutuhkan waktu 50.000 tahun cahaya, bukan dengan kecepatan apa, kecepatan cahaya, jauh perjalanan itu, dan itu harus kita tempuh dengan bekal yang cukup. Oleh karena itu, hadirin sidang majelis Jumat rahimakumullah, karena waktu ini berjalan begitu cepatnya, maka keimanan kita kepada Allah harus kita jaga. Karena beragama minimalis, agama yang paling minimal adalah mengakui eksistensi Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya syarat diterimanya amal bukan sekedar ikhlas saja, ittiba saja, tapi harus beriman. Ketika orang itu tidak beriman kepada Allah, tidak mengakui eksistensi Allah sebagai Tuhan, maka la yahbatanna amaluka, hapus seluruh amalannya. Faqad haramallahu alaihil jannah, dan diharamkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau beramal, kesulitan untuk ikhlas, beramalah. Tapi belum ikhlas, beramalah, nanti akan ikhlas dengan sendirinya. Karena ketika kita menunggu ikhlas dengan sempurna, yakinlah sampai hari kiamat kita tidak akan berangkat beramal, mengamalkan apa yang ditintahkan Allah kepada kita. Dan kita berusaha untuk senantiasa apa
yang kita amalkan itu ittiba, mengikuti tuntunan, yaitu apa yang menjadi sumber hukum di dalam Islam. Sumber hukum primernya adalah Al-Quran, ada As-Sunnah, ada Ijma', ada Qiyas. Turunannya ada hukum sekunder tersiernya adalah istishab, istisan, al-rub, mazhab sahabi, dan syariat orang-orang terdahulu. Itu juga bagian dari sumber hukum di dalam Islam. Itu dapat kita ketahui dan pelajari ketika kita mau mempelajari ilmu usul fikih. Karena kalau belajar fikih pasti ada konfrontasi, ikhtilaf, pertentangan. Kita harus tahu dan kita harus bisa memahami dari mana sumber hukum ini. Disitulah kita harus belajar usul fikih. Fikih adalah berbicara tentang cara, usul fikih berbicara bagaimana mengeluarkan, menyimpulkan cara tersebut. Itulah yang menjadi dasar kita mengamalkan agama ini. Karena sekarang ini jargon salafus soleh begitu nyentrik dalam kehidupan ini, seolah-olah kalau kita tidak masuk ke organisasi salafi, tidak memiliki kartu anggota, kita tidak disebut sebagai pengikut salafus soleh. Padahal salafus soleh itu adalah salaf, orang-orang terdahulu soleh, yang soleh-soleh, yang khususnya adalah 3 generasi awal. Meskipun kita jamaah Masjid Mujahidin tidak punya kartu anggota salafi, tetapi rujukan keberagamaan kita adalah mereka para salafus soleh, maka kita disebut salafi secara otomatis. Mengapa? Karena memang kita beragama diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti mereka, meskipun kenyataannya mereka juga menghadapi keragaman perbedaan pemikiran, tapi semuanya adalah salafus soleh. Ketika seseorang merujuk kepada Imam Abu Hanifah, maka salafus soleh. Ketika seseorang merujuk kepada Imam Malik, salafus soleh juga itu. Ketika seseorang merujuk pada Imam Syafi'i, itu bagian daripada salafus soleh. Begitu juga ketika merujuk pada Imam Ahmad bin Hanbal, juga salafus soleh. Maka kita dalam beragama, meskipun mengalami keragaman, kita ini rujukan kita adalah salafus soleh. Khatib baru menyadari ketika baru-baru pulang dari Turki, mengapa kebanyakan orang Turki menggunakan mazhab Hanafi? Karena ternyata memang kondisi alamnya tidak memungkinkan untuk diterapkan mazhab Syafi'i. Bayangkan kita sholat harus pakai sepatu, udah pakai kaos kaki, pakai sepatu khusus, dan itu juga sah, diakui, ada dalam fikih. Ketika kita sholat telanjang kaki, malah kita dianggap orang sakti yang aneh atau orang gila kita. Kenapa? Karena mereka bermazhab Hanafiyah. Maka bersyukurlah kita hidup di Indonesia yang tidak pernah mengalami salju, tidak pernah mengalami semi. Kita bertemu matahari setiap hari. Kalau kita waktu-waktu sholat dirujuk pada Quran, tergelincirnya matahari, terbenamnya matahari, hilangnya syafaq. Ayat ini kalau diomongkan, diperdengarkan kepada orang kutub utara, itu akan heran. Kenapa? Karena sepanjang tahun tidak melihat matahari. Disinilah makanya sumber hukum di dalam Islam itu ada Al-Quran, ada Sunnah, ada Ijma', ada Qiyas, dan turun-turunannya sampai 10 sumber hukum di dalam Islam ini. Dan insya Allah semuanya diakomodir, karena Islam itu bukan diturunkan untuk orang-orang terdahulu saja, tapi diturunkan untuk orang-orang kemudian, sekarang, dan yang akan datang. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Adam alaihissalam diutus oleh Allah untuk mengurusi keluarga. Yang diurusi adalah keluarga. Itu pun yang paling menonjol adalah persoalan cinta. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah mengurusi satu kaum yang diurusi. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam agak sedikit jauh mainnya. Dia sudah dari Palestina ke Mesir, sudah agak jauh. Beda dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dia menjadi rahmat bagi semesta alam yang dihadapi banyak suku, banyak bangsa. Maka kalau kita tidak memiliki fleksibilitas dalam pengamalan agama ini, yakinlah kita tidak akan pernah mendakwahkan Islam, tetapi yang kita dakwahkan adalah kelompok kita, sehingga kita menjadi orang yang sektarian, sangat fanatik terhadap kelompok, menganggap orang lain adalah sesuatu kesalahan yang fatal. Padahal kita harus dididik dengan keragaman dan perbedaan. Perbedaan keragaman itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita berbeda mazhab, berbeda cara dalam penerapan ibadah, meskipun itu persoalannya bukan akidah, maka kita harus bisa memandang dia adalah saudara saya, dia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasulullah memudahkan, Rasulullah menggampangkan, justru kita umatnya lah yang sering mempersulit umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam satu peperangan ada seorang sahabat
Dia bertempur dengan musuhnya yang kafir. Ketika musuhnya dikalahkan, dilumpuhkan, ketika hendak dibunuh, dia berteriak la ilaha illallah, tetap saja dibunuh, dan ternyata dilaporkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah ternyata menanya, kenapa itu kamu lakukan? Ini dalam perang ya Rasulullah. Dia berpura-pura agar tidak dibunuh. Rasul masih mengejar orang itu. Dari mana engkau tahu bahwa dia berpura-pura? Apakah engkau tahu isi hatinya? Tidak ya Rasulullah. Kalau engkau tidak tahu isi hatinya, kenapa membuat hukum, menetapkan, memutuskan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu kepadanya? Itu pun diterima oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun diakomodir oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bersyukur Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain-lain yang kelihatannya kadang membuat simbolitas agama tapi wajahnya horor, menyulitkan umat dan kadang-kadang melukai hati tanpa disadarinya. Oleh karena itu, dengan bergulirnya waktu yang semakin cepat ini, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, karena belum tahu siapa yang terbaik di antara kita, kecuali ketika kehidupan ini sudah berakhir, baru diketahui siapa sebenarnya kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran berharga bagi kita agar tetap tawadu dalam kehidupan, karena kadangkala kemaksiatan yang melahirkan kehinaan di sisi Allah itu jauh lebih disukai daripada kesolehan yang melahirkan kesombongan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.